Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di dalam pelajaran kita PPKN. Saat ini kita sudah masuk di bab yang kedua, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kompetensi kita menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Saat ini kita membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini yang materi kita. Sekarang kita bagian yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Saat ini kita ada 4 materi yang kita bicarakan. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke yang pertama, kita lihat dulu yang menjadi perbedaan penduduk, warga negara, dan rakyat. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Berarti kalau bukan penduduk, adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Kalau bukan warga negara, itu disebut orang asing. Warga negara asing yaitu orang yang secara hukum bukan merupakan anggota suatu negara. Kalau rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sekarang kita masuk ke status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, bahwa setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan ayah apartheid. Selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya warga negara Indonesia meninggal dunia dari perkawinan yang sah. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui ayah warga negara asing sebelum anak tersebut berumur 18 tahun. Yang selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya. Yang selanjutnya, anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia yang berasas ius soli dari ayah ibu warga negara Indonesia. Anak dari ayah atau ibu yang proses naturalisasi namun sebelum dikabulkan sudah meninggal dunia. Sekarang kita lihat asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, dalam menentukan kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, ya. Bisa juga karena pertalian darah yang disebut dengan law of blood. Ini berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir, ya. Yang kedua, asas ius soli, asas tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Mari kita lihat akibat yang timbul dari adanya asas kewarganegaraan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Yang pertama adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, A. Keturunan dari negara yang menganut ius soli. Ya, ingat, ius soli itu adalah berdasarkan daerah tempat kelahiran. Ya, lahir di negara B yang menganut ius sanguinis. Ingat, ius sanguinis adalah karena keturunan atau pertalian darah. Ya. Yang kedua ada bipartite, yaitu seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Misalnya, C yang keturunan dari negara yang menganut asas ius sanguinis. Ingat, asas ius sanguinis yaitu yang berdasarkan keturunan. Lahir di negara yang menganut asas ius soli. Ius soli itu adalah berdasarkan daerah tempat kelahiran. Stelsel penentuan kewarganegaraan seorang penduduk. Di dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, lazim digunakan dua cara, yaitu stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau yang biasa disebut naturalisasi biasa. Yang kedua adalah stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Dalam hal ini sebenarnya penduduk itu mempunyai ada hak opsi, yaitu hak memilih suatu status kewarganegaraan. Lalu ada hak repudiasi, yaitu hak menolak suatu status kewarganegaraan. Di dalam penentuan status kewarganegaraan di negara kita, itu diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di dalam menentukan status kewarganegaraan, Indonesia menganut asas sebagai berikut. Yang pertama, asas sanguinis. Masih ingat asas sanguinis? Yaitu berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas
ius soli terbatas. Yang diberlakukan terbatas itu bagi anak-anak. Ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran. Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal, di mana hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat, asas kewarganegaraan ganda, itu bagi anak-anak. Mari kita lihat syarat menjadi warga negara Indonesia. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang. Untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, orang dari bangsa asing harus mengajukan permohonan dengan proses yang dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Proses naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Sekarang kita lihat naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan naturalisasi biasa harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, tentu harus dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, mempunyai penghasilan tetap. Kalau naturalisasi istimewa itu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan DPR Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut dipatriot. Contoh orang asing yang telah mendapatkan naturalisasi istimewa diantaranya adalah Christian Gonzalez, ini dari Uruguay, Irfan Bahdim dari Belanda, Kim Jeffrey Kurniawan, ini dari Jerman. Sekarang kita lihat penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Seseorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraan bila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Yang kelima, mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atas kemauannya sendiri. Yang keenam, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Ya. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat, belajar, dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.